Apakah kamu pernah mendengar tentang desa adat di Bali yang punya aturan tidak boleh membuka jendela setelah maghrib? Bukan karena takut maling, tapi karena ada sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Mereka yang melanggar tidak akan pernah sama lagi. Di ujung timur Bali, tersembunyi sebuah desa adat yang tidak tercatat di Maps. Namanya Desa Tenganan Lingsir. Lokasinya jauh dari hiruk-pikuk turis, jalan menuju ke sana pun tak beraspal. Hanya jalan tanah yang menembus hutan dan sawah dengan suasana yang sunyi. Banyak yang tidak tahu keberadaan desa ini. Desa ini memiliki aturan adat yang sangat ketat dan ada larangan yang tidak biasa. Setiap rumah wajib menutup jendela dan tirai saat matahari mulai tenggelam. Larangan ini bukan sekedar budaya, melainkan soal keselamatan. Warga menyebut waktu senja hingga malam sebagai waktu peralihan, saat dunia manusia dan dunia yang tak terlihat akan mulai berkeliaran. Seorang mahasiswa antropologi dari Jakarta tertarik meneliti adat istiadat kuno di Bali. Ia mendengar desa yang tak tercatat ini dari seorang sopir lokal yang tak sengaja menyebutnya saat mereka berbincang tentang tradisi mistis. Raka yang tertarik dengan budaya dan hal-hal supranatural merasa tertantang. Ia pun memutuskan untuk berangkat ke Tenganan Lingsir. Setelah perjalanan panjang dan melelahkan, akhirnya ia sampai di desa tersebut. Suasana yang tenang namun terasa ganjil, rumah-rumah berdiri rapi namun tampak tua dan nyaris tidak ada kendaraan ataupun tanda kehidupan modern. Beberapa warga yang ditemui Raka menyambut dengan senyum ramah, tapi mereka menatapnya dengan rapi, seolah menyembunyikan sesuatu. Raka menginap di rumah seorang ketua desa bernama Pak Made. Pria tua itu tinggal sendirian di rumah kayu besar dengan ukiran khas Bali di setiap sudutnya. Malam pertama sebelum maghrib, Pak Made memperingatkan Raka dengan serius. Kalau malam sudah turun, jangan pernah buka jendela, jangan mengintip, jangan dengarkan suara dari luar, dan diam saja di dalam. Raka mengangguk meskipun di dalam hatinya bertanya-tanya. Ia pikir ini hanya tradisi lama yang dibesar-besarkan. Malam pun datang, desa berubah total sunyi, tak ada satupun suara, bahkan jangkrik pun seolah diam. Dari balik tirai kamarnya, Raka mendengar langkah pelan-pelan di luar rumah. Langkah itu tidak seperti manusia. Lebih seperti gesekan ranting yang menyeret, atau bahkan kadang seperti cakaran lembut di dinding. Ia menahan nafas mengikuti perintah Pak Made. Namun, ia penasaran. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di luar. Hari-hari berlalu dan setiap malam Raka mendengar suara yang berbeda-beda. Kadang ada ketukan halus di jendela, kadang terdengar seorang perempuan menyanyikan lagu Bali kuno yang merindingkan bulu kuduk. Siang hari warga bersikap seolah semuanya biasa saja. Mereka tidak membahas malam. Bahkan mereka tak pernah menyebut kata makhluk. Mereka hanya bilang, itu bukan urusan kita. Pada malam ketiga, rasa penasaran Raka mencapai puncaknya. Ia menunggu ketua desa tertidur, lalu diam-diam membuka sedikit tirai jendela. Hanya sedikit celah untuk melihat sesuatu yang tidak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Di halaman rumah berdiri sosok tinggi hitam lebam seperti bayangan, namun kabut tipis terus berputar-putar di sekeliling tubuhnya. Wajahnya tidak ada, hanya rongga kosong gelap. Tapi ia menatap langsung ke arah Raka, seolah tahu bahwa Raka sedang mengintipnya. Saat mata Raka dan makhluk itu bertemu, tubuhnya langsung terasa lumpuh, nafasnya sesak, dan ia mundur menjatuhkan diri ke lantai. Lalu tirai kembali tertutup dan ia pun akhirnya pingsan. Saat bangun pagi, tubuhnya menggigil dan penuh keringat dingin. Pak Made hanya menatapnya dengan raut kecewa. Kau sudah melihat mereka. Sekarang, mereka bisa melihatmu juga, kata Pak Made pelan. Hari itu juga, Pak Made menyuruh Raka pergi. Tapi bukan dengan kemarahan, melainkan ketakutan. Kalau kau tetap di sini, desa ini tidak bisa menjagamu lagi. Raka kembali ke penginapan di luar desa. Tapi sejak saat itu,
gangguan mulai mengikuti di malam hari. Ia mendengar ketukan di kamar hotelnya. Walaupun ia tinggal di lantai 2, terkadang AC kamar mati mendadak dan udara menjadi dingin menusuk tulang. Ia mimpi buruk terus-menerus, bermimpi berada di tengah hutan, dikejar oleh suara gamelan tanpa wujud. Ia berkonsultasi dengan pemuka agama di sekitar Karangasem, namun banyak dari mereka hanya berkata, "Kamu sudah terikat, dan yang hanya bisa melepas hanya mereka yang mengikatmu." Tak tahan dengan ini semua, akhirnya Raka memutuskan kembali ke desa Tenganan Lingsir untuk meminta bantuan. Tapi saat sampai di desa itu kosong, sepi, rumah-rumah terbuka, tirai-tirai tersingkap. Tak ada satupun warga, dan jalan desa dipenuhi dengan dedaunan kering dan aroma dupa terbakar yang sudah basi, seolah desa itu sudah ditinggalkan bertahun-tahun. Dengan tubuh gemetar, Raka masuk ke rumah Pak Made. Di dalam rumah semuanya masih sama, tapi ada satu hal yang berubah. Di ruang tengah tergantung foto besar, foto hitam putih bergambar warga desa, berdiri berjajar dengan pakaian adat. Di antara mereka berdiri Raka. Wajahnya muda, pakaiannya sama seperti yang ia kenakan beberapa hari lalu. Tapi foto tersebut tertulis tahun 1978. Raka terdiam, nafasnya memburu. Tangannya bergetar, memegang bingkai foto itu. Ia merasa seolah seluruh dunia berputar. Ia mencoba keluar dari desa, tapi jalan yang ia tempuh selalu kembali ke tempat yang sama. Gerbang desa, rumah Pak Made, atau lapangan utama. Matahari mulai tenggelam, bayangan mulai bergerak di kejauhan. Suara gamelan kembali terdengar. Namun kali ini iramanya tidak manusiawi. Gamelan itu seperti dipukul tanpa aturan, seperti jeritan, dan dari balik kabut senja, sosok-sosok mulai muncul. Mereka berjalan perlahan menuju Raka. Dengan panik, ia pun lari ke hutan, tapi suara-suara itu terus membuntutinya. Teriakan dari sesosok yang tidak berwujud terus menggema di telinganya. Ia tak tahu berapa lama ia berlari. Jam, hari, minggu. Sampai akhirnya, ia terbangun di pinggir jalan raya, ditemukan oleh warga dan tubuhnya lemah. Ia dibawa ke rumah sakit. Tapi sejak saat itu, Raka tidak bisa tidur nyenyak. Setiap malam, ia terbangun dengan teriakan. Kadang-kadang, ia menemukan foto-foto tua di kamarnya, berisi dirinya di desa itu. Tapi dengan wajah-wajah lain yang belum pernah ia kenal. Seolah ia adalah bagian dari siklus yang tak pernah berhenti. Yang lebih mengerikan, 2 bulan setelah kejadian itu, desa Tenganan Lingsir akhirnya muncul di map. Tapi saat orang mencoba datang, mereka hanya menemukan hutan lebat. Kadang-kadang tempat-tempat tertentu tidak dimaksudkan untuk ditemukan. Mereka terlindungi oleh waktu atau oleh sesuatu yang tidak terlihat. Dan jika kau nekat melanggar aturan mereka, bukan hanya hidupmu yang berubah, tapi eksistensimu.